Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita yang berjudul Legenda Pulau Majeti. Diadaptasi dari buku sejarah Galuh Ciamis bagian ke-7, karya Haji Jaja Soekardja. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan bernama Pulau Majeti yang letaknya dikelilingi oleh pesawahan yang hijau dan indah. Kerajaan ini dekat dengan rawa dangkal yang disebut dengan Rawa Onom, yang dipimpin oleh raja yang gagah perkasa dan memiliki kesaktian yang tinggi. Ia bernama Prabu Selang Kuning Sulaiman Anom. Prabu Selang Kuning memiliki istri yang bernama Gandawati Ingkang Garwa, putri dari Jin Kuraisin dari negeri Ajrak. Awal pertemuan Prabu Selang Kuning dengan Ratu Gandawati bermula ketika Prabu Selang Kuning sedang berkeliling menunggangi kuda sembraninya untuk memeriksa wilayah kerajaan dan rakyatnya. Tiba-tiba ia melihat ada sebuah cahaya yang terang. Ketika didekati, ternyata cahaya itu berasal dari seorang wanita yang cantik jelita. Dan Prabu Selang Kuning penasaran, siapakah wanita cantik jelita itu? Karena rasa penasaran yang begitu besar, Prabu Selang Kuning akhirnya mencari tahu siapakah sosok wanita yang cantik jelita itu. Dan pada akhirnya Prabu Selang Kuning tahu bahwa wanita cantik itu adalah Ratu Gandawati. Akhirnya aku mengetahui sosok wanita cantik jelita itu. Tidak lama setelah ini aku akan melamarnya dan aku jadikan permaisuriku, ucap sang Prabu kepada dirinya sendiri. Singkat cerita, Prabu Selang Kuning menulis surat lamaran untuk Ratu Gandawati dan dikirim melalui seekor burung cala-di bawah. Burung tersebut memiliki bulu yang indah berwarna kuning berkilau, memakai mahkota dan pakaian kebesaran sang Prabu. Pada akhirnya lamaran sang Prabu pun diterima. Prabu Selang Kuning akhirnya menikah dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Putri Nyi Mayamunah. Pada suatu hari ketika Prabu Selang Kuning ingin mandi untuk menghilangkan rasa lelahnya, ia melepas cincin yang biasa digunakannya dan meletakkannya di dinding kamar mandi. Tiba-tiba ada sesosok makhluk yang melihat cincin itu. Ia pun langsung mendekati dan mencuri cincin sang Prabu. Setelah cincin dipakai, makhluk tersebut kemudian berubah dan menjelma menjadi mirip seperti Prabu Selang Kuning. Lalu makhluk itu berkata, "Hahaha, cincin ini telah menjadi milikku. Aku bisa mengubah wujudku menjadi sosok yang mirip seperti dirinya. Hahaha," ucap makhluk yang mencuri cincin Prabu Selang Kuning sambil tertawa. Sementara Prabu Selang Kuning yang mengetahui cincinnya hilang merasa sangat sedih karena kegagahan dan kesaktiannya menjadi lenyap. "Lenyap sudah kegagahan dan kesaktianku. Kemanakah hilangnya cincin milikku itu?" kata Prabu Selang Kuning yang sedang bersedih karena cincin miliknya telah hilang. Prabu Selang Kuning akhirnya pergi meninggalkan kerajaan Pulau Majeti dengan
berjalan melewati hutan-hutan menuju ke arah selatan. Sementara pemerintahan kerajaan Pulau Majeti akhirnya dilanjutkan oleh makhluk yang menyerupai Prabu Selang Kuning. Setelah beberapa lama, sejak kerajaan Pulau Majeti dipimpin oleh makhluk yang menyerupai Prabu Selang Kuning, terjadilah musibah yang menimpa rakyat berupa penyakit yang menyebabkan kematian, kemiskinan, dan kekacauan. Sampai suatu hari, ada seorang pandita yang memiliki ilmu tinggi. Ia melihat bahwa raja yang sekarang memimpin bukanlah raja yang sebenarnya, melainkan raja jadi-jadian. Lalu pandita itu berkata kepada penduduk, "Wahai saudaraku, janganlah kalian mengikuti perintah raja palsu itu lagi, karena dia bukanlah raja yang sebenarnya, melainkan raja jadi-jadian," kata pandita. "Hah? Raja jadi-jadian? Wahai pandita, apakah benar yang kau katakan itu?" kata penduduk belum mempercayainya. "Ya, benar. Wajahnya memang mirip Prabu Selang Kuning. Tapi coba kalian perhatikan apa yang terjadi sekarang. Bencana dan kekacauan sekarang sering terjadi," kata pandita. Penduduk pun kemudian terdiam dan merenung sejenak. Lalu mereka berkata, "Pandita, ternyata benar apa yang kau katakan. Bencana dan kekacauan sekarang sering terjadi. Hidup kami tidak aman dan normal lagi. Kami tidak akan mematuhi perintah raja palsu itu lagi. Haruskah mengusirnya?" Penduduk pun mulai marah. "Jangan, biarkan saja dia berpikir dan menyadari kesalahannya sendiri." Makhluk penjelmaan merasa gusar karena kerajaan dilanda banyak bencana. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kenapa banyak kekacauan? Apakah ini karena aku mencuri cincin ini? Aku harus membuangnya." Lalu ia melempar cincin itu ke arah selatan dan wujudnya seketika kembali ke asalnya. Di tempat lain, Prabu Selang Kuning yang asli sedang mengembara di Laut Selatan dan membantu seorang nelayan. Sebagai upah, ia diberi seekor ikan. Ketika ikan dibelah untuk dimasak, Prabu Selang Kuning menemukan cincinnya yang hilang di dalam perut ikan. Setelah cincin dipakai, kegagahan dan kesaktiannya langsung pulih. Prabu Selang Kuning akhirnya pulang ke kerajaan Pulau Majeti untuk memimpin kembali bersama Ratu Gandawati. Seketika kerajaan kembali aman dan makmur. Bertahun-tahun kemudian ia turun tahta dan mewariskan cincinnya yang bernama cincin Ampal Fatullah. Cincin pusaka ini nantinya menjadi rebutan sebelum akhirnya dimiliki oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Teman-teman, pesan moral cerita ini adalah segala kesuksesan, jabatan, atau harta harus diraih dengan cara yang baik, jujur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan cara yang curang atau mencuri. Demikian cerita dari saya. Wassalam.